Shalom saudara sekalian. Saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai the family of God, I think it will be wonderful if each one of us will berjabat tangan bahasa Inggrisnya. Will shake somebody's hand, at least 5 people. Okay, let's stand together and then shake someone else's hands. Let's stand together and say, Happy Sunday and God bless you. Okay. Okay, please be seated. I know you guys very excited when meet people, shake someone else's hands. You guys will get excited. And then for teens, please come with Pawira. All teens, please come with Pawira. Oh, that class? Okay. Pawira will lead all teens for the teens classes. Oke, shalom sekali lagi saudara sekalian, puji Tuhan. Saya pengen welcome semua teman-teman yang baru pertama kali hadir. Ya, di sini tadi saya lihat ada beberapa yang pertama kali hadir. Saya mau welcome untuk kalian semua. Selamat ibadah di ICCC. ICCC adalah Indonesian Christian Community Church, di mana kita sebagai community Kristen, ya lebih banyak orang Indonesia, kita bersama-sama beribadah, melayani, dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita hari ini akan belajar bersama-sama mendiskusikan salah satu kitab yang ada di Alkitab kita, yaitu kitab Yakobus, saudara sekalian ya. Nah, saudara sekalian, Yakobus itu, Yakobus itu ada di perjanjian lama apa perjanjian baru, saudara? Hah? Yakobus perjanjian lama apa perjanjian baru? Jangan-jangan nggak tahu ada nama Yakobus sih. Hah? Perjanjian lah baru. Semua 100 nanti boleh dapat makan. Dapat sepeda? Wah, saya nggak punya sepeda. Minta sama pemerintah kalau gitu, kalau dapat sepeda. Nah, saudara sekalian, Yakobus ini sebenarnya kitab yang sangat indah. Kenapa kitab yang sangat indah? Yakobus itu terdiri dari 5 pasal. 5 pasal doang, saudara. Kalau misalnya saudara baca cepat, ya 15 menit juga selesai. Kalau saudara baca cepat. Tetapi kalau misalnya saudara baca kitab ini secara perlahan dan mendalami, maka saudara itu akan mendapatkan satu kristal, satu diamond, satu hikmat yang indah sekali, saudara. Kenapa? Karena dari semua Alkitab, salah satunya adalah kitab Yakobus yang sangat kaya tentang kehidupan secara praktis bagi kehidupan orang Kristen. Kalau misalnya saudara baca kitab Yakobus, itu saudara akan gampang sekali memahaminya. Dengan catatan kalau misalnya saudara betul-betul memperhatikan dan melakukan studi. Nah, saudara sekalian, ICCC selama 3 bulan ke depan, kita akan membahas dan mengupas lebih dalam tentang kitab Yakobus. Saudara sekalian, bukan suatu kebetulan kalau kitab Yakobus itu didekatkan sama kitab Ibrani. Ada yang tahu kitab Ibrani itu ngobrol soal apa, saudara? Kitab Ibrani itu banyak sekali mengupas tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi sesuatu yang kita harapkan. Nah, saudara sekalian, kadang kita sebagai orang Kristen, kita tahu nih, kita mempunyai iman, kita percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi cara menerapkannya itu bagaimana? Nah, saudara, waktu kita baca kitab Ibrani, kita paham soal iman. Dan ketika kita baca kitab Yakobus persis di sebelahnya, maka saudara akan memiliki pemahaman bagaimana saudara menerapkan iman itu di dalam hidup sehari-hari. Nah, kali ini kita akan belajar, saudara ya. Nah, saudara,
Tujuan utama tujuan utama kitab Yakobus ini adalah ini, saudara. Yaitu suatu dorongan, suatu nasihat agar kita sebagai jemaat itu menghidupi iman dengan cara menjadi pelaku dan bukan hanya sebagai pendengar firman. Ya, saya ulang. Kita diminta bukan hanya sebagai pendengar, tetapi saudara diminta dan didorong untuk menjadi pelaku firman. Dengan demikian saudara, sebenarnya Yakobus itu sedang menegur kepada para pembacanya atau kepada kita pada hari ini, yaitu kita harus segera meninggalkan segala keduniawian kita. Dan juga kita ditantang untuk mencari hikmat di dalam setiap pencobaan yang kita hadapi. Nah, jadi kalau misalnya saudara hari ini bisa mendengar dan mengikuti firman Tuhan dengan seksama, maka saudara akan mendapatkan satu hikmat yang luar biasa yang saudara sedang, pencobaan-pencobaan yang saudara sedang hadapi. Nah, saudara, kita akan bersama membaca kitab Yakobus. Dari tadi kita lama duduk, saudara. Biasa kalau lama duduk, pikirannya bisa kemana-mana, saudara ya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Kita hari ini khusus membahas Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 ya. Yang ayat 1 pria, 2 wanita, dan seterusnya sampai ayat ke-8. Oke? Pria dulu, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, hal itu akan diberikannya kepadamu. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami sudah mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan. Pakai waktu saat ini Tuhan, mari Roh Kudus Engkau berbicara kepada hati kami masing-masing, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, hati kami boleh diperbaharui, sehingga kami terus boleh berkarya dan melakukan pekerjaan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Nah saudara sekalian, kalau misalnya tadi saudara perhatikan baik-baik di ayat yang kedua saudara, berbahagialah jikalau kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, kok jatuh ke dalam pencobaan dibilang harus berbahagia sih? Piye toh? Sepertinya ini kontradiksi saudara sekalian. Kalau misalnya orang jatuh ke dalam pencobaan, biasanya kita apa? Bahagia atau sedih? Biasanya kita sedih saudara sekalian. Tetapi kitab Yakobus menganjurkan kepada kita, kamu tahu bahwa anggaplah suatu kebahagiaan jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah saudara sekalian, ayat atau kalimat yang dipakai oleh Yakobus di ayat yang kedua itu merupakan kalimat paradoks. Saudara tahu kalimat paradoks? Kalimat paradoks itu adalah sebenarnya satu pernyataan yang seakan-akan itu bertentangan dengan pendapat umum. Tetapi sesungguhnya di balik kalimat itu ada satu harta karun yang tak ternilai harganya. Nah hari ini kita akan mengupas apa maksudnya. Nah saudara sekalian, kita suka mendengar ya, bahwa setiap orang Kristen itu pasti akan menghadapi pencobaan. Betul, baik kamu Kristen atau kamu tidak Kristen, pasti kamu akan menghadapi apa yang namanya pencobaan. Tetapi
Tetapi saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita itu dikasih satu privilege. Privilege dari Tuhan yang Maha Kuasa yang bersifat ilahi, dan privilege itu adalah hikmat. Sehingga waktu kita menghadapi pencobaan, dan kita memakai hikmat itu di dalam pencobaan yang kita sedang hadapi, sehingga kita bisa memetik pelajaran yang indah, dan itu akan menjadi satu mutiara yang berharga bagi kehidupan kita. Nah, untuk lebih lanjut saudara sekalian, kita akan melihat pencobaan. Nah, kadang-kadang kita ini suka terbolak-balik atau kita masih bingung apa arti kata pencobaan. Menurut kitab Yakobus saudara, di pasal 1, kitab pencobaan itu dibagi dua. Yang pertama itu adalah ujian. Nanti saya jelaskan ya. Yang kedua itu adalah godaan. Nah saudara sekalian, apa bedanya? Tadi yang kita baca, pencobaan yang kita baca tadi itu adalah pencobaan yang sifatnya ujian, eksternal. Jadi segala sesuatu itu yang berasal dari luar diri manusia yang sedang kita hadapi untuk sebagai langkah iman kita. Sebagai contoh, saudara sekalian, apa yang terjadi di dalam eksternal, di dalam luar kehidupan kita yang kita hadapi itu sebagai pencobaan. Misalnya, kita lihat bencana alam. Ada yang bisa kontrol bencana alam? Tidak ada saudara sekalian. Tetapi kita sedang menghadapi itu belakangan ini di beberapa belahan dunia. Lalu misalnya saudara tiba-tiba dipecat karena perusahaan saudara bangkrut. Itu adalah suatu pencobaan, suatu ujian yang sifatnya eksternal di luar kehidupan kita. Lalu misalnya sakit penyakit, atau misalnya teman yang ngeselin saudara sekalian. Dan semuanya itu adalah di luar kontrol kehidupan kita. Kita tidak punya andil dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu sebagai ujian untuk iman kita. Nah saudara sekalian, yang tadi yang saya sebutkan itu bersifat negatif. Ada nggak ujian yang bersifatnya positif? Ada. Kalau misalnya saudara ingat peristiwa Yesus dicobai di padang gurun, semua ujiannya itu positif loh saudara. Maksudnya positif adalah begini. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun itu ada 3. Yang pertama soal makanan. Iblis mengatakan bahwa ubahlah roti menjadi batu. Batu menjadi roti, apa roti menjadi batu? Batu menjadi roti. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua saudara sekalian, Yesus itu diajak ke atas bumbungan tinggi bait Allah. Dan disuruh menjatuhkan dirinya. Karena iblis tahu bahwa kalau misalnya kamu menjatuhkan dirimu, maka akan ada malaikat-malaikat yang akan menopang dia. Tuhan Yesus lakukan enggak? Tidak saudara sekalian. Lalu yang ketiga adalah, kamu lihat seluruh dunia ini dan kekayaannya, saya akan berikan kepada kamu kalau engkau menyembah kepadaku. Nah saudara sekalian, ujian itu ada negatif, ada positif. Kalau yang negatif tadi PHK, sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi yang positif adalah soal kebutuhan sehari-hari, soal status sosial, soal tentang kekayaan. Saudara sekalian, kalau misalnya ujian, contoh yang paling gampang adalah saudara dikasih 3 kali lipat gaji, tetapi saudara kerja hari Minggu. Saudara ambil atau enggak? Positif kan? Wow, saya dikasih gaji 3 kali loh, tapi saya harus kerja hari Minggu. Saudara ambil atau enggak? Kalau misalnya saudara dibilang sama bos begini, saya akan kasih kamu mobil Lexus 2, tetapi kamu harus kerja hari Minggu. Saudara ambil atau enggak? Hah? Ambil. Nah saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu ada ujian di dalam kehidupan kita. Nah saya tidak akan ngobrol soal godaan, karena godaan itu nanti kita bahas minggu depan. Nah jadi saudara paham sebenarnya di dalam kehidupan kita itu tidak
akan pernah lewat terhadap terhadap ujian, saudara ya. Tetapi saudara ingat bahwa ujian itu sebenarnya adalah untuk menolong kita supaya kita itu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah saudara sekalian, tadi kita mendengar ada satu kata jatuh. Di ayat yang kedua, berbahagialah kamu jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah saudara sekalian, kata jatuh ini artinya adalah kadang-kadang pencobaan itu bisa terjadi kapan, anytime saja di dalam kehidupan kita. Saudara ada yang bisa prediksi tentang bencana alam? Saudara ada yang bisa prediksi bahwa kita akan di PHK? Saudara, bisakah engkau memprediksi bahwa teman baikmu yang kamu anggap mereka baik sekali ternyata mengkhianati kamu? Ada yang bisa memprediksi? Tidak ada saudara sekalian. Tetapi Tuhan kembali lagi terus melalui kitab Yakobus mengatakan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Nah saudara sekalian begini, di dalam ayat ini sebenarnya juga mengajak kita sebagai orang Kristen untuk berpikir lebih dalam. Ya, ternyata jika ada ajaran yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak mengalami kesulitan kesukaran, itu ternyata tidak tepat. Bahwa orang Kristen itu pasti menghadapi namanya pencobaan atau ujian ataupun kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau misalnya tadi saudara ingat pembacaan kita di ayat ke-1, Yakobus itu menuliskan surat ini kepada orang Yahudi Kristen, ya, yang tersebar di luar Palestina dan mereka terpencar. Dan kenapa mereka berpencar dan mereka keluar ya dari tanah Palestina? Karena mereka itu sedang diburu, saudara sekalian, sama orang Yahudi non-Kristen untuk ditangkap karena mereka pengikut Yesus, dan mereka akan dipenjara dan bahkan dibantai oleh pemerintah Romawi pada zaman itu. Nah jadi kalau misalnya sekarang saudara sedang menghadapi pencobaan, kalau misalnya saudara sedang menghadapi ujian yang begitu berat, saudara itu tidak sendirian. Karena orang Kristen pada zaman dulu, sejak zaman Yakobus, juga menghadapi hal yang sama. Nah saudara sekalian, coba kita pikir ya. Coba kita renungkan. Sebenarnya hari ini, ujian apakah yang sekarang saudara sedang alami? Ya bukan ujian exam ya, seperti anak-anak teman-teman kita college student. Tapi ujian hidup apa yang sekarang saudara alami? Ujian apa yang membuat diri kamu itu menjadi mundur kepada Tuhan? Ujian apa tuh yang membuat kamu menjadi ragu-ragu terhadap Tuhan? Coba saudara pikirkan, apakah ujian tentang masa depan? Apakah ujian tentang kamu tidak bisa menghadapi sakit penyakit? Apakah ujian tentang orang tua yang sangat cerewet sekali? Yang ngoceh terus di dalam kehidupan saya? Apakah ujian terhadap, tadi kan anak sama orang tua, sekarang orang tua sama anak. Anak itu juga tidak bisa dengar kalau dibilangin. Nah ini semua ujian saudara sekalian. Tetapi ingatlah bahwa setiap ujian iman itu akan membentuk imanmu. Nah saudara sekalian, tadi Alkitab juga mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa setiap ujian iman kamu itu menghasilkan ketekunan. Nah sekarang kita akan melihat, oke, saya paham bahwa saya sebagai orang Kristen pasti menghadapi ujian. Tetapi apa sih sebenarnya tujuan pencobaan itu? Apa sih sebenarnya tujuan ujian itu? Ada dua saudara sekalian. Pertama adalah supaya saudara tekun. Yang kedua saudara sekalian, supaya saudara mengalami penyucian hidup. Bukan saudara dicuci ya. Tapi penyucian hidup supaya hatimu menjadi suci dan bersih. Nah saudara sekalian, apa artinya tekun? Rajin sama tekun sama nggak? Rajin, diligent, and steadfastness are the same or different? Saudara sekalian, kata tekun itu satu level up di atasnya rajin. Kalau rajin itu adalah satu bentuk habit konsisten yang saudara lakukan. Tetapi ketekunan adalah satu usaha yang lebih tinggi dan lebih dalam karena saudara tahu saudara sedang mencapai satu tujuan tertentu. Nah jadi, waktu Yakobus mengatakan bahwa setiap ujian iman kita itu menghasilkan produce
steadfastness artinya saudara itu melakukan ini karena saudara mengejar satu tujuan yang mulia. Nah saudara, coba kita pikir sebentar saudara ya. Waktu kita menghadapi pencobaan, biasanya ada 3 orang bersikap. Yang pertama, waktu saudara mengalami satu pencobaan, satu ujian, saudara pertama jengkel ya. Waktu seorang menghadapi ujian, saudara pertama kita menjadi marah, jengkel, dan kesel sama Tuhan. Kita suka bilang, why me Lord? Why me Lord? There is so many people, but why me? Kenapa kamu mengizinkan ujian itu ada di dalam hidup saya? Ujian ini berat sekali. Tetapi kenapa kamu mengizinkan ujian itu ada di dalam hidup saya? Dan saudara pada waktu itu sedang goncang imannya. Saya rajin ke gereja, saya suka baca Alkitab, tetapi kenapa ujian itu saya hadapi sekarang ini? Saudara mulai goncang tuh imannya. Saudara mulai pikir-pikir, wah saya datang ke gereja, kayaknya agak percuma ya. Saya pikir Tuhan akan tolong saya tidak akan mengalami kesukaran, tetapi kok kali ini saya menghadapi ujian seperti ini. Nah, sikap pertama, saudara tuh mulai goncang imannya. Sikap kedua yang orang Kristen hadapi ketika dia menghadapi pencobaan adalah saudara tuh diem. Saudara rileks. Saudara tenang. Tetapi saudara tuh pasif. Saudara tidak melakukan apa-apa. Lebih mending sih daripada sikap pertama. Ya, tetapi saudara itu melihat semua rentetan kejadian pencobaan yang saudara sedang hadapi itu sebagai sesuatu hal yang biasa. Saudara tidak memaknai setiap ujian dan pencobaan itu. Lalu ada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini adalah yang dimaksud Yakobus yang harus kita kejar. Yaitu saudara percaya dan menangkap tujuan Tuhan di balik semua ujian cobaan. Dan saudara tetap tenang, saudara bersukacita, bersyukur, dan percaya kepada pimpinan kedaulatan Tuhan. Jadi saudara, kalau misalnya saudara tiba-tiba dipecat dari perusahaan saudara yang sedang bangkrut, saudara tenang. Kenapa? Karena saudara yakin bahwa setiap masalah yang saudara sedang hadapi itu adalah punya tujuan Tuhan bagi kehidupan saudara. Nah saudara sekalian ingat, waktu kita sedang menghadapi pencobaan, waktu kita sedang menghadapi ujian, maka itu akan menghasilkan ketekunan. Nah ketekunan ini saudara sekalian, ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena ketekunan ini memungkinkan kita untuk bertahan sampai akhir kita mengikut Yesus. Saudara sekalian, kalau misalnya kita mengikut Yesus, ya kita tidak mengalami ujian-ujian tertentu, maka kita mengikut Yesusnya itu flat. Saya kasih contoh saudara. Kalau misalnya saudara, pasti saudara sekolah harus lewat TK, SD, SMP dan seterusnya bukan? Ada di sini yang sekolah bisa langsung ke high school? Ada tanpa melewati TK, SD, SMP? Nah saudara sekalian, waktu kita masuk ke tahap SMA, maka saudara harus mengikuti berbagai ujian-ujian tertentu supaya saudara itu cara pembentukan pola pikir, hati itu akan semakin matang dan terbentuk. Nah sama saudara sekalian, waktu kita mengikut Yesus, maka ketekunan ini akan terbentuk di dalam hatimu. Supaya engkau bisa melihat karya Tuhan bagi hidup kita. Dan yang kedua saudara sekalian, orang yang tekun itu adalah bisa mempengaruhi dunia. Nah saudara saya kasih contoh ya. Saya punya teman, dia itu seorang salesman di Jakarta. Nah dia itu jual mata bor. Saudara tahu bor itu kan ada matanya. Dan kualitas mata bor dia itu sangat unggul di Indonesia sekarang. Nah waktu sebelum dia sukses saudara sekalian, dia itu harus pergi ke 27 provinsi. Sekarang provinsi Indonesia berapa ya? 33 ya? 31 ya pokoknya ada 30 something saudara ya. Dia pergi ke semua provinsi yang ada di Indonesia untuk mempromosikan mata bor dia. Ya, yang dia jual. Dan waktu dia cerita sama saya bahwa waktu dia mempromosikan atau menjual mata bor dia,
itu tidak semua toko menerima dia, banyak rejection, banyak yang tidak suka, banyak yang melihat bahwa produk dia mahal. Tetapi ada juga yang melihat bahwa matabor dia ini berkualitas tinggi. Sehingga saudara sekalian, karena ketekunan dia, akhirnya dia itu bisa memiliki toko dan ratusan karyawan hingga saat ini. Dan dia menjadi salah satu seorang salesman yang sukses, saudara. Nah, saudara sekalian, coba saudara pikir ya, bagaimana caranya supaya saya bisa tekun di dalam kehidupan saya, dalam saya menghadapi ujian. Nah, saudara yang student, sekarang kan saudara kan studi, dan saudara melayani, dan saudara ibadah. Sekarang saya tanya sama teman-teman yang student, waktu saudara study, waktu saudara melayani, waktu saudara ibadah, saudara menghadapi ujian cobaan nggak? Hah? Yang pertama ujiannya apa? Saudara itu kalau Sabtu harus berhenti main game subuh-subuh. Ya, siapa yang masih main game subuh-subuh, ayo angkat kaki. Jangan. Nah, terusnya ujian apa lagi saudara sekalian? Saudara harus rela untuk bangun dan tidur lebih pagi. Iya kan? Kalau saudara melayani Tuhan, saudara harus di sini jam 10 pagi. Saudara set alat-alat dan lain sebagainya dengan tujuannya supaya saudara itu bisa tekun dan bangun lebih pagi, dan itu adalah suatu ujian yang saudara sedang hadapi. Lalu kalau misalnya yang bekerja, saudara sekalian, kita yang sudah dewasa, yang sudah melewati masa-masa college, kita harus bekerja, dan yang sudah menikah itu harus urus keluarga dan juga pelayanan. Susah loh saudara sekalian, mengurus keluarga dan pelayanan itu susah. Tetapi ini adalah satu ujian yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, supaya kita itu steadfastness, supaya kita tekun. Lalu yang kedua, saudara sekalian, tujuan pencobaan itu adalah untuk menyucikan kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara sekalian, tujuan pemberian kesukaran atau setiap pencobaan yang kita hadapi itu supaya kita menjadi matang, sempurna, dan utuh, dan tak kekurangan apapun secara rohani, saudara. Sama seperti emas yang harus dibakar supaya menjadi murni sekali. Dan pohon anggur yang harus dibersihkan, dipangkas supaya lebih banyak berbuah. Nah, makanya saudara sekalian, orang Kristen harus mengalami ujian dari Tuhan supaya hidupnya itu bisa disucikan. Nah, karena saudara sekalian, di dalam kehidupan kita itu masih ada dosa. Misalnya dosa sombong, misalnya dosa kemalasan, misalnya saudara masih iri hati, misalnya saudara masih pemarah, misalnya saudara masih greedy, masih serakah dan cinta akan uang. Oleh karena itu, karena Tuhan itu sayang sama saudara, maka setiap ujian kehidupan itu diizinkan oleh Tuhan supaya setiap dosa yang tadi saya sebutkan itu bisa lepas di dalam hatimu. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, kalau misalnya saudara sedang menghadapi satu ujian dalam kehidupan, jangan-jangan itu adalah jawaban doa dari Tuhan. Contoh, misalnya saudara adalah seorang yang dilatih oleh Tuhan, minta sama Tuhan supaya saudara sabar. Lalu saudara pikir-pikir ya, aduh Tuhan caranya bagaimana ya supaya saya bisa sabar ya. Tiba-tiba saudara mempunyai teman 4 orang, 4-4-nya cerewet saudara sekalian. Nah, waktu 4 orang ini cerewet sekali, saudara pusing sekali gitu ya. Tetapi, tahukah saudara bahwa ketika ada orang yang lebih cerewet dari saudara, kesabaran saudara itu sedang dilatih. Nah, saudara sekalian, ingatlah bahwa tujuan pencobaan itu supaya kita itu menjadi tekun. Dan tujuan pencobaan itu adalah, ujian itu adalah supaya kita disucikan hidup kita, supaya kita semakin mirip Tuhan. Amin. Lalu selanjutnya saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi cobaan? Bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi ujian? Nah, saudara sekalian, tadi di ayat 5 itu dikatakan bahwa kita itu harus menggunakan hikmat Tuhan. Tetapi bagi kita yang tidak memiliki hikmat Tuhan sekarang, maka kita harus memintanya kepada Tuhan yang memberikan dengan murah hati.
Nah saudara sekalian, dalam mengalami atau menghadapi kesukaran, kita seringkali menjadi bingung ya. Waktu kita menghadapi pencobaan di dalam hidup kita, kita menjadi bingung. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan pada saat seperti itu, kita harus meminta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa menghadapi kesukaran itu dengan cara yang tepat, saudara sekalian. Nah, dalam pencobaan, sebenarnya kita dalam waktu kita menghadapi ujian, kita itu tidak butuh informasi. Tetapi kita butuh hikmat Tuhan. Saudara, waktu saudara baca Alkitab, itu kan sepertinya informasi dari Tuhan, perkataan Tuhan. Tetapi waktu saudara sedang berhadapan dengan ujian itu, maka saudara itu harus berdoa dan minta hikmat Tuhan. Nah, jadi hikmat Tuhan dalam pencobaan itu adalah apa, saudara? Yaitu tindakan dan tuntunan Tuhan yang bekerja secara ilahi di saat orang Kristen menghadapi kesukaran dan mengalami jalan buntu atau dead end. Nah saudara sekalian, saya kasih contoh misalnya begini. Saudara kalau misalnya punya teman, ya teman yang baik sekali, saudara sudah baca Alkitab, saudara mengerti firman Tuhan, tetapi saudara itu perlu hikmat loh, cara mendamaikan suami dan istri yang sedang ribut besar. Nah saudara sekalian, saudara itu perlu hikmat waktu saudara sedang mencoba mendamaikan teman-teman saudara yang sedang berkelahi secara hebat. Saudara butuh hikmat waktu saudara sudah mengerti firman Tuhan, tetapi waktu saudara sedang berhadapan dengan orang yang sedang berduka cita karena ditinggal orang yang dikasihinya, maka hikmat itu dibutuhkan untuk menghibur dia. Nah saudara sekalian, contoh orang yang memakai hikmat Tuhan di saat menghadapi ujian itu ada dua, saudara. Yang pertama adalah Yusuf. Saudara ingat cerita Yusuf? Kalau misalnya saudara baca kitab Kejadian, kitab Yusuf ini sangat indah, saudara. Di mana saudara-saudaranya benci sama dia, iri sama dia, kemudian dia dijual dan singkat cerita dia masuk penjara dan dia menjadi seorang penguasa nomor 2 pada waktu itu di Mesir. Nah, kemudian Yusuf itu menulis satu kalimat yang menurut saya sangat indah tentang ujian dan hikmat Tuhan yang dia terapkan di dalam kehidupannya. Begini saudara, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini waktu Yusuf berbicara kepada saudara-saudaranya ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ingat tadi yang tadi saya sebutkan tentang ketekunan untuk mencapai satu tujuan. Maka seperti Yusuf saudara, di dalam kehidupan kita, waktu kita menghadapi ujian, maka ingatlah bahwa semuanya itu ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan. Saya kasih contoh satu orang lagi, yaitu Ayub. Kita sebagai anak Tuhan, kita pasti pernah dengar cerita Ayub. Saudara sekalian, setiap ujian yang Ayub sedang hadapi, kemudian di dalam hidupnya saudara, Ayub itu mengatakan 2 summary yang bisa saya bagikan kepada saudara, yaitu Ayub 23 ayat 10, karena Tuhan tahu jalanku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kemudian di ayat yang terakhir, di pasal yang terakhir, pasal 42 ayat 2 sampai 5 dan 5 mengatakan gini. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan itu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Nah saudara sekalian, orang yang bisa menerapkan hikmat Tuhan di dalam setiap ujian, pencobaan di dalam hidupnya, maka dia akan menemukan satu perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Nah saudara, wah tadi kita udah lumayan panjang nih ya, udah ngomong soal pencobaan, soal hikmat. Dan sekarang waktu kita minta hikmat sama Tuhan, saudara harus perhatikan baik-baik. Ya, saya membagikan 3 hal yang akan saudara miliki waktu saudara betul-betul minta sama Tuhan.
Dan hikmat ini saudara, ini akan menjadi bekal di dalam hidupmu. Yang pertama ini, waktu saudara betul-betul minta hikmat Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan perspektif Kristus terhadap pencobaan. Saudara akan mendapatkan lensa kacamata Tuhan waktu saudara menghadapi pencobaan. Mungkin waktu sekarang engkau menghadapi pencobaan, engkau jengkel, engkau marah, dan engkau tidak tahan dengan pencobaan ini. Tetapi waktu engkau minta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan itu akan membukakan sesuatu yang lebih besar yang saudara tidak pernah lihat sebelumnya. Yang kedua saudara sekalian, di dalam ketika saudara meminta hikmat sama Tuhan, maka saudara akan menemukan kompas kehidupan. Saudara, kita tahu kompas itu adalah sebagai petunjuk arah, mau barat, timur, utara, dan selatan. Waktu kita meminta hikmat Tuhan, maka hikmat Tuhan akan membimbing seseorang untuk mengetahui hal yang benar untuk dilakukan dalam berbagai situasi kehidupan. Nah saudara sekalian, kalau misalnya di dalam university, di dalam college, beranikah saudara untuk stand up tentang kebenaran firman Tuhan? Saudara berani membela kebenaran firman Tuhan? Apakah saudara berani sungguh-sungguh membela imanmu kepada orang lain? Kalau misalnya ada tiba-tiba orang yang mengejek saudara, ada yang mengejek kekristenan, ada yang sedang melakukan hal-hal yang tidak baik tentang imanmu, apakah engkau berani stand up untuk kebenaran? Dan saudara, kalau misalnya saudara ada di dalam pekerjaan, kalau misalnya ada salah satu tim saudara, anggota tim saudara, itu tiba-tiba dimarahi sama bos. Dan sebenarnya saudara tahu, kesalahan dari teman saudara itu adalah akibat dari dirimu sendiri. Tetapi karena dia lagi kurang beruntung, dia dimarahi sama bos. Maukah saudara untuk stand up akan hal itu dan membela kebenaran? Nah saudara ingat, kompas di dalam kehidupan kita itu sangat penting. Waktu engkau di rumah, waktu engkau di pekerjaan, engkau itu harus memiliki satu kebenaran yang tepat ketika engkau sedang menghadapi ujian. Nah saudara, yang ketiga adalah ini. Waktu saudara meminta hikmat dari Tuhan, maka kerohanian dan karakter rohani yang matang akan memampukan saudara untuk memiliki pilihan yang benar dan tepat. Setiap kita menghadapi ujian dan kita sudah selesai dalam setiap ujian kita, maka cara berpikir kita, cara karakter kita itu akan semakin matang saudara sekalian. Sehingga kita itu sudah tidak akan takut lagi dalam menghadapi ujian. Kita tidak akan takut lagi dalam menghadapi problem dan dalam menghadapi pencobaan. Nah jadi saudara sekalian, mari kita bersama-sama meminta hikmat Tuhan dalam kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita pengen tahu. Tadi saya sudah tahu tentang hikmat Tuhan, kita sudah tahu apa yang kita miliki waktu kita meminta hikmat dari Tuhan. Sekarang adalah cara mendapatkan hikmat. Nah, tadi kita sudah baca firman Tuhan, itu sangat gampang sekali saudara meminta hikmat sama Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Berdoa. Saudara sekalian, meskipun kita sekarang masuk di zaman AI, saudara ya, artificial intelligence. Meskipun kita di dalam kehidupan kita sering sekali nanya AI ya. Saudara lebih banyak tanya Google apa tanya AI? Sekarang Google sama AI jadi satu ya. Iya. Nah, kita pasti dan sering kali suka tanya AI dalam hal-hal yang simple. Soal masak kita tanya AI. Terusnya soal pertanyaan-pertanyaan akademis yang susah kita tanya AI. Apalagi biasanya tanya AI saudara. Macam-macam ya, kita untuk mendapatkan informasi kita tanya AI saudara. Tetapi saudara sekalian, tidak salah saudara untuk tanya AI ataupun Google. Di dalam kita mencari hikmat Tuhan dalam menghadapi setiap pencobaan dan ujian hidup kita. Tetapi saudara mesti ingat satu hal loh. Ya. Google atau AI itu tidak tahu masa depanmu. Google dan AI tidak tahu dosa dan isi hatimu. Google dan AI tidak tahu bahwa engkau sedang mengalami pembentukan Tuhan. Jadi saudara sekalian, yang tepat adalah saudara itu harus cari tahu yang memegang masa depanmu.
saudara harus pergi dan berdoa kepada orang yang tahu isi hatimu. Yaitu kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu tahu isi hatimu yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi. Misalnya ada penyakit seseorang yang dokter dengan kehebatan alat medisnya tidak bisa melihat lebih jauh kedalaman sesuatu di dalam orang itu, tetapi tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Dia tahu semua belangmu, ya. Tidak akan ada yang tersembunyi. Untuk itu saudara, kita perlu datang kepada Dia yang menciptakan kita, yang tahu segala kehidupan kita, dan kita mau waktu kita datang kepada Tuhan dan kita minta hikmat kepada Tuhan supaya kita tuh dibentuk dan diperbaharui. Nah saudara, yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, saudara harus baca Alkitab. Kalau misalnya saudara ingin mengerti hikmat Tuhan, tetapi saudara tidak baca Alkitab, bodoh ae. Ya, sama aja saudara tidak akan dapat apa-apa. Karena saudara sekalian, hikmat itu bermula adalah dengan takut akan Tuhan. Saudara, bagaimana saudara bisa tahu tentang hikmat Tuhan, tetapi saudara tidak baca Alkitab? Nah saudara sekalian, kita sekarang di iConnect itu mendorong setiap anggota kita untuk baca Alkitab. Wah, baca Alkitab susah, bisa jungkir balik ya, susah banget. Apalagi kalau udah baca 5 kitab Musa ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Wah itu susah sekali, saya nggak ngerti. Nggak apa-apa saudara sekalian. Kalau saudara tidak mengerti, pokoknya baca aja dan setia. Maka balik lagi, waktu saudara baca Alkitab, saudara nggak ngerti, mintalah kepada Tuhan yang memberikan dengan murah hati dan tidak pernah meminta balasan. Nah saudara, waktu kita Bible study, waktu kita baca Alkitab di dalam kehidupan kita, maka Tuhan itu akan memberikan hikmatnya, mencurahkan hikmatnya, akan membanjiri setiap hikmatnya kepada engkau. Saudara sekalian, kalau orang lagi pacaran ya, ada yang pacaran ya? Enggak ada ya? Wah, jangan jujur gitu dong. Ya saudara, kalau misalnya kita lagi pacaran, saudara sekalian, kita kayaknya pengennya ketemu setiap hari ya. Betul gak? Siapa yang LDR, long distance relationship? Siapa yang LDR? Saya pernah LDR. Siapa yang pernah LDR? Hah? Oh, Brother Joe pernah LDR, saudara. Nah saudara sekalian, waktu kita LDR, long distance relationship, ya, kita tuh kangennya minta ampun saudara sekalian sama pacar kita. Iya kan? Kita pengen kalau bisa ketemu terus, video call terus, kenapa? Karena kita mau kata-kata dia membanjiri hati kita. Supaya apa? Menghapus kerinduan yang tidak terpendam, ciele. Ya. Begitu kan? Nah sama saudara sekalian, waktu kita baca Alkitab, biar hikmat Tuhan itu membanjiri hatimu. Supaya engkau semakin hebat, engkau semakin pintar, engkau semakin pandai dalam menghadapi setiap ujian dan pencobaan. Amin. Di awal tadi saya bercerita tentang Matius 4, bagaimana Tuhan Yesus itu mengalami ujian di padang gurun. Dan tahukah saudara, setiap Yesus menjawab ujian yang diberikan oleh setan, Tuhan itu selalu mengatakan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tuhan Yesus itu sudah memberikan pola kepada kita. Yaitu apa? Ada tertulis. Ada tertulis maksudnya apa ya? Alkitab. Baca firman Tuhan saudara sekalian. Ya, jangan baca komik. Baca komik bolehlah. Ya, tetapi ini yang nomor 1. Kalau misalnya baca, jangan kebalik saudara sekalian, baca komiknya 1 jam, baca Alkitabnya cuma 2 menit. Ya itu mah nggak cukup saudara ya. Jadi saudara harus baca Alkitab itu lebih dalam. Start dengan 15 menit. Ya, jangan 5 menit, terlalu singkat. 15 menit saudara sekalian, saudara baca, bergaul sama Tuhan, mencari firman Tuhan dan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, yang ketiga ini penting saudara. Cara mendapatkan hikmat itu adalah harus melalui iman. Saudara, saya bacakan untuk saudara sekali lagi ya.
Hendaklah ia memintanya dalam iman, ayat ke-6, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, dan seterusnya. Nah saudara sekalian, kenapa kita harus memohon hikmat itu dengan iman? Karena begini saudara, permohonan kita akan hikmat harus dilakukan dengan iman, tanpa meragukan kemampuan atau keinginan Allah untuk memberi kita hikmatnya. Tanpa ragu, orang yang ragu dan kurang iman hendaklah tidak berharap menerima sesuatu dari Tuhan. Nah ini saudara, kurangnya iman dan kepercayaan kepada Tuhan ini juga menunjukkan bahwa kita tidak memiliki dasar. Kita tidak mempunyai dasar yang firm dalam kehidupan kita. Saudara pernah lihat ombak gak sih? Pernah nggak lihat ombak? At least di TV. Saudara pernah lihat ombak, dia ke kiri, dan kalau misalnya ada kapal di atasnya saudara ya, dia bisa ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Begini saudara, saudara itu sudah berdoa, saudara itu udah ngerti firman Tuhan, tetapi saudara kalau tidak beriman kepada Tuhan Yesus, saudara itu akan bimbang loh. Karena kenapa? Orang yang bimbang dalam menghadapi cobaan, hidupnya itu tidak akan tenang. Karena dia akan ke kiri dan ke kanan. Sebentar dia putus asa, sebentar dia percaya. Sebentar dia putus asa, dia hidup percaya. Hidup seperti ini saudara sekalian, itu adalah hidup yang tidak tenang. Untuk itulah saudara sekalian, ketika saudara berdoa, saudara melakukan pembelajaran firman Tuhan, dan saudara beriman kepada Tuhan, dan saudara itu harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. There is nothing else. Pacar aja kalau diduain marah saudara. Suami istri kalau misalnya pasangannya tidak setia kita marah, apalagi Tuhan. Kalau misalnya kita dalam menghadapi pencobaan, kita menghadapi ujian dan kita tidak serius bersama dengan Tuhan, Tuhan itu cemburu loh saudara. Kalau misalnya Tuhan sudah cemburu sama kita, kita yang paling rugi. Kenapa? Tuhan itu yang ngerti isi hati kita. Dan kalau misalnya kita tidak datang kepada Dia, dan kita tidak beriman kepada Dia, maka kitanya yang rugi. Saudara sekalian. Nah saudara tahu ini siapa? Siapa ini saudara? Wah ini sekarang seluruh dunia membicarakan Bapak ini ya. Masih muda 31 tahun. Tetapi kita tahu bahwa orang ini membela iman Kristen dengan mati-matian. Berani sekali saudara sekalian. Debat sama siapa dia berani. Tahukah saudara, Charles Kirk ini drop out dari Harper College, Illinois di Chicago. Waktu dia sebelum hebat seperti ini saudara sekalian, dia itu mengalami berbagai ujian di dalam hidupnya. Dia nggak paham ya, kenapa Tuhan itu mengizinkan dia bisa drop out. Dan saudara bahkan sebelum dia drop out, dia pernah masuk ke dalam US Military Academy di West Point, dan dia punya formulir itu ditolak saudara sekalian. Wah sedih banget ya, saudara masuk college, university, ternyata formulir pendaftaran saya ditolak, saudara ditolak. Nah saudara kita tidak pernah tahu di dalam ujian, pencobaan yang saudara sedang hadapi. Tetapi saudara sekalian, kita tahu waktu Charles Kirk menghadapi ujian-ujian ditolak dan merasa gagal, dia tahu bahwa dia ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memakai dia dan dia paham bahwa tujuan dia melalui setiap kegagalan-kegagalan ini adalah sebagai satu dasar dan pembelajaran yang kuat bahwa dia someday in the future, semua pendapat dia mungkin tidak akan didengarkan oleh orang lain. Waktu debat itu kan saudara, orang banyak yang gak suka sama dia, tetapi itu sebagai dasar dan pembelajaran. Dan saudara tahu dan kita semua tahu Tuhan memakai hidupnya waktu beliau ini masih hidup, itu sebagai pembela iman Kristen dan menjadi pembicara Kristen yang sangat dipakai oleh Tuhan. Dia pergi ke dalam ke university, high school, di berbagai macam acara pemerintahan dan bisnis dipakai oleh Tuhan untuk membela iman kekristenan. Nah saudara sekalian pertanyaannya adalah begini sekarang. Ujian hidup apakah yang sekarang saudara alami? Pertanyaan kedua. Nah saudara ingat, apapun yang saudara alami,
Saya kan nggak tahu kan. Apapun yang saudara alami, engkau ribut dengan keluarga, engkau sedang menghadapi ujian dalam sekolah, dalam pekerjaan, engkau sedang mengalami ketakutan bahwa hidupmu, masa depanmu akan seperti apa. Saudara mesti ingat, jangan abaikan setiap ujian itu, ya, jangan saudara diam aja, tetapi saudara harus berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Saudara lebih banyak baca firman Tuhan. Dan saudara tetap beriman kepada Tuhan. Nah, akhir kata saudara, ingatlah, ujian membangun karakter. Dan hikmat Tuhan menyingkapkan kelemahan kita. Dan mendorong kita kepada perjumpaan pribadi yang lebih mendalam dengan Tuhan Yesus. Udah pasti, karena kalau saudara berdoa, Bible study, saudara beriman, hubungannya kan akan semakin mantap sama Tuhan. Engkau semakin erat, engkau tahu isi hati Tuhan. Dan saudara sekalian, ketika kita menghadapi kesulitan, kita hendaknya tidak putus asa. Ingat saudara ya, apapun yang saudara hadapi, sakit penyakit dan lain semua, PHK, saudara jangan putus asa. Ya, melainkan bersukacita. Seperti tadi pasal 2 katakan, mencari hikmat Tuhan dengan iman yang teguh dan bertumbuh menjadi orang percaya yang matang secara rohani. Sempurna dan utuh, menghindari sikap mendua hati, saudara jangan bergeser hatimu. Ya, dan jangan mengandalkan dirimu sendiri. Amin saudara. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Biarlah kami boleh banyak belajar bagaimana kami menghadapi setiap ujian di dalam kehidupan kami. Tuhan, siapakah kami? Namun Engkau mengasihi kami seperti biji mata Tuhan. Engkau merawat kami, Engkau tidak membiarkan kami jatuh, Engkau tidak membiarkan kami tenggelam sampai ke dalam, tetapi Engkau mengangkat kami, karena kami tahu bahwa kami memiliki Engkau dan kami memiliki tujuan hidup bersama di dalam Engkau. Pakai kami Tuhan, biarlah ketika kami dalam menghadapi ujian, pencobaan di dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh memakai hikmat Tuhan, dan biarlah kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.